الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat yang kekal. Aisada i'lamu anna nubuwwata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ba'da wafatihi kabaqaiha hal hayatihi ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wa jami'ul khalqi mukhatabuna bi syari'ati an-nasikhati li jami'i syara'i'. Ai sadah, wahai orang-orang yang mulia, i'lamu oninga sambian sedaja panjenengan sedaja ajunan sedaja anna nubuwata nabiyyina dak saungkuna kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiyatun, yaitu kekal ba'da mautihi, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya nabiyina. Kabaqaiha, seperti kekalnya an-nubuwah hala hayatihi, di waktu hidupnya nabiyina. Ila ayyarithallah, sampai memindahkan siapa Allah al-ardha, akan bumi, wa man 'alaiha, dan orang-orang yang ada di atas ardh. Ini beliau Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifai al-Kabir mengatakan bahwa kenabian Nabi Muhammad tetap sampai akhir zaman. Walaupun tugasnya beliau sudah selesai. Kita pernah berkisah bahwa pada waktu wafatnya baginda Nabi SAW, khatamun nubuwah, stempel kenabian yang ada di punggung beliau itu diraba atau kena raba oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hilang setelah wafatnya beliau. Karena Nabi SAW wafat di pangkuan Siti Aisyah. Sebelum wafat, khatamun nubuwah, stempel kenabian itu yang besarnya seperti telur darah kira-kira, itu ada. Tapi setelah beliau wafat, otomatis stempel itu hilang. Padahal stempel itu merupakan seperti daging yang ada bulunya. Itu menandakan bahwa tugas beliau sudah berakhir dengan wafatnya beliau. Stempel itu al-qaulul masyhur di belakang, di sebelah kiri. Maka para ulama banyak ketika menulis surat, stempelnya diletakkan sebelah kiri bawah. Itu karena ikut kepada khatmun nubuwah, khatamun nubuwah. Ada di sebelah kiri punggung baginda Nabi SAW. Itu al-qaulul masyhur. Bade si ada pun nengak-tengahan, bade si ada pun nang dada. Ketika dibelah dada Nabi SAW, dijahit oleh malaikat Jibril, dikembalikan, kemudian distempel
Tapi al-qaulul masyhur khatamun nubuwah ada di belakang pundak Nabi yang kiri. Ketika beliau wafat, lenyaplah khatamun nubuwah. Tapi kenabiannya tidak pernah lenyap. Tugas selesai, tapi yang dibawa tidak bisa dianggap selesai. Karena ajarannya harus selalu kekal ila akhir zaman, sampai akhir masa. Ila ayyarithallahu al-ardha. Yarith di sini bermakna memindahkan, artinya mengubah Allah bumi dan setiap yang ada di atas permukaan bumi, yaitu yaumul qiyamah. Dipindahkan di mana? Ard dan man 'alaiha dipindahkan kepada akhirat. Wa jami'ul khalqi, adapun semua makhluk mukhatabuna bi syari'ati. Panika wajibaki kalaban syari'ata nabi. Mukhatabun artinya orang-orang mukallafun, kena khitab. Tafadhal Kiai Suandi. An-nasikhati li jami'i syari'i. Saya ada tamu dari Sintang, bertamu dari Kalbar, salah seorang saudara kita pejuang Islam di teman-teman Kalbar, saudara-saudara kita. Alhamdulillah masuknya ke daerah Dayak, sekarang ada di atas, dijemput oleh putranya. An-nasikhati li jami'i syara'i, yang mengubah atau yang menghapus akan semua banyak-banyak syariat. Artinya jami' syara'i, berarti syariat itu bukan hanya satu. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, selain. Jami' setiap syariat itu isinya majmu'. Jadi semuanya, semua syariat para nabi terhapus oleh syariatnya baginda Nabi SAW, yang artinya umatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, wajib hukumnya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi, atau yang menampakkan diri mereka sebagai Nasrani, apalagi yang lain. Jadi hanya orang yang keras kepala saja yang tidak mau mengikuti ajaran baginda Nabi SAW. Karena masing-masing nabi mereka ampon awasiat mahareng kore pada nabi lain baan monki lanjang omor engkau mati kada baan norok nabi jriyah langkong-langkon Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka semua ma min nabiyyin illa, masing-masing mereka kain itu berharap menjadi umatnya baginda Nabi SAW. Yabtagun, besar harapan mereka itu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Lah kita enggak pernah berdoa dulu. Kita diberikan keistimewaan yang luar biasa menjadi umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu baqiyah, adapun mukjizatnya Nabi yaitu kekal. Wa hiyal Qur'an, adapun mukjizat kadinto Al-Qur'an. Qala ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Katakan Muhammad, sungguh jika berkumpul siapa manusia dan jin ala ayatu, atas melakukan mereka, mendatangkan mereka mithli hadzal Qur'an, kalaban umpamana ari Al-Qur'an, la ya'tuna, panika tak bekal bisa mendatang mereka bimithli, kalaban umpaman Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an kalamullah,
Bimithlih, umpamanya saja itu tidak bisa. Kalau la ya'tuna bihi ay bil Quran, itu memang jelas tidak bisa, karena kalam Allah ghairu makhluk. Kalamnya Allah benih makhluk. Di sini ada tauhid yang mendalam di dalam kalimat bimithli. Mereka tidak akan bisa mendatangkan perumpamaan seperti Al-Quran, duplikat seperti Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak mungkin, karena Al-Quran kalam qadim. Kita kan dulu kalau masih kecil tuh biasa baca kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Itu seharusnya wa fi'lin wa niyat, itu seharusnya ditanamkan itu di langker-langker TK, madrasah-madrasah. Karena di dalam sebagian kitab ulama dikatakan bahwa apabila orang yang belajar Al-Quran sebelum belajar Al-Quran baca itu, maka gampang difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujarrab. Syai' mujarrab. Kenapa bedanya hadis qudsi sareng Quran karan orang? Fadhal ke sini ke. Lewat sini. Sini, enggak apa-apa. Memang disediakan tempat. Langsung aja. Ini saudara saya dari Sintang. Sintang itu di sini ya. Enggak apa-apa, sini. Sintang itu dari Pontianak 11 jam kira-kira. Kalau lurus 8 atau 9 jam. Di Sintang itu sebenarnya dulu Islam itu sudah lama masuk. Ya. Lama. Bahkan ada muridnya Sunan Giri. Muridnya Sunan Giri itu Sunan Ampel yang ke Sintang pertama menyebarkan Islam. Muridnya yang di kerajaan, yang pendiri masjid pertama itu namanya siapa? Padahal beliau ini yang menurunkan bendera HTI kemarin di sana, di kerajaan itu, di kesultanan itu. Kejadian tentang Prabu Siliwangi. Oh bukan, itu di Jawa Barat itu. Sintang itu Kalimantan Barat, hampir ke Kalimantan Tengah ya, hampir. Masya Allah, beliau ini yang dihadapi bukan undangan seperti kita ke masyarakat yang pulangnya bawa berkat. Beliau ini yang dihadapi orang Dayak yang masih bertato. Alhamdulillah, kemarin Al-Fakir bersama Syekh Muhyiddin sempat ke dalam beliau ini. Sepulangnya Syekh Muhyiddin, kata beliau ini ada beberapa orang yang 20 orang preman itu yang biasa keluyuran di diskotik, katanya bertobat. Masya Allah. Jadi beliau bukan qalal musannif, tapi langsung bisa dengan otot beliau. Subhanallah. Alhamdulillah, beliau termasuk penggerak NU Nahdlatul Ulama di sana. Mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'tuna bimithli. Mereka itu tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang mirip dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya nggak bisa, karena Al-Qur'an kalam qadim, bukan makhluk. Kalau kertasnya makhluk, tintanya makhluk, tapi hakikat Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ki Habib tadi bertanya, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung dituangkan ke kolbunya baginda Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam, sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis-hadis qudsi, baginda Nabi SAW sering berkata, qala Rabbi azza wa jal, qala Allah ta'ala. Itu langsung Allah menuangkan firman-Nya ke dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kalau hadis biasa, hadis An-Nabawi adalah sabda baginda Nabi SAW yang muncul dari hati beliau, tapi juga
dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuhanam. Hadis kursi dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi lafadznya dari Nabi SAW, walaupun ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ada kumpulan hadis qudsi yang dikumpulkan oleh salah seorang dari kalangan al-Maqdisiyin. Anak ada ke maka serapan itu. Anak nubuat nabiyina buat dia tuh kan buat dua pati dia so. Kalau ada waktu kesekian waktu Rasulullah itu kan Sayyidina Umar tak terima itu kan. Engki. Kan kejadian. Ya. Nah, memang bukan karena faktor itu hanya kejadian Sayyidina Umar nashwatu mahabbatihi, gemuruh mahabbahnya kepada baginda Nabi SAW tidak terbendung. Kalau kabar atau berita tentang kekalnya syariat baginda Nabi SAW min ladun Adam, dari Nabi Adam alaihissalam sudah sama-sama mengetahui. Masya Allah, ini Kiai Saiful Islam sudah rawuh ini. Kan itu mungkin kan kejadian itu kan masuk nang tarik. Iya jelas tarik. Ada salah seorang ulama besar Al-Qutb Al-Ghawth kantor ya. Ini sesepuh kita. Biar. Ya, boleh dicapuan ya sibur. Kan datang teretan dari Sintang. Ada seorang ulama besar yang merupakan salah satu al-Ghawth atau al-Qutub, namanya Abu Madian. Hampir semua thariqah itu lewat Sayyidi Abi Madian, walaupun tidak semuanya. Beliau punya kitab namanya Al-Hikam Al-Ghawthiyah. Beliau berkata, Al-Quran nazala wa tanazzala. Nazala wa tanazzala. Fan-nuzul qad madha. Wa tanazzul baqi ila yaumil qiyamah. Jadi kata beliau, Al-Qur'annya, turunnya Al-Quran ke Nabi SAW itu sudah selesai ketika Nabi SAW wafat. Tapi ilmu Al-Quran itu bakin ila yaumil qiyamah, dan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang isi hatinya tidak ada kecuali nur Allah Subhanahu wa taala. Para al-mufassirin, para ulama. Maka seorang ulama yang kita kenal sebagai Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, akhadna ilmana hada minal hayyil ladzi la yamut. Saya mengambil ilmu tasawuf ini dari Allah langsung. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kok bisa? Kamu kapan ketemu Allah? Kamu kapan bertemu Allah, mengambil langsung dari Allah? Apa dalil kamu itu? Kata beliau, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian ilmunya Allah. Jadi lewat Al-Quran, Al-Quran yang merupakan kalam Allah qad madha, sudah selesai. Tapi ilmunya tanazzalah ila yaumil qiyamah ala qulubil arifin billah. Itu perkataan Abu Madian.
Kalau beliau ini berfatihah nanti pastinya ditambah Abu Madian. Karena sanadnya beliau pasti lewat Abu Madian Al-Wauth. Ditanya lagi, wa minal hadis, amma minal hadis faqauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, maka Allah akan memberikan kepada orang itu ilmu yang tidak atau belum pernah diketahui. Ilmu apa itu? Pernah ngaji? Tidak, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Wauth Al-Kabir Abu Madian rahimahullah taala wa qaddasa sirrah, Al-Qur'an nazala wa tanazzala. Coba, ini hikmah luar biasa. Al-Qur'an nazala wa tanazzala. Kezan ini nanti waktu nuzulul Quran bikin itu sebagai judul nanti pidatonya. Koncengan pengajian ke? Mun kasipul mari nih kepon. Al-Qur'an nazala wa tanazzala. Al-Qur'an itu turun dan turun temurun. Istilahnya seperti itu kira-kira. Apa turun temurun itu? Ilmunya terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya al-arifina billah. Orang-orang yang hatinya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nazal, an-nuzul itu sesudah wafat Nabi selesai. Tapi tanazzal at-tanazzul itu sampai hari kiamat ada. Ketika orang-orangnya Allah masih ada, tetap ada. Maka ketika Sayyidina Imam Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala ditanya oleh orang-orang itu, karena ketika sampai ke satu majelis masyayikh Imam Abul Qasim Al-Junaid, ketika yang lain menjawab A, B, C, D, E, semua bid dalil, bil burhan, kok Imam Junaid ini lain jawabannya. Ditanya, min aina hadza ya Imam? Dari mana Anda dapat ilmu ini? Min uzlati tahta tilkal manarah arba'ina sana. Ilmu ini saya dapatkan ketika saya diam di bawahnya menara masjid itu 40 tahun. Uzlahnya beliau, khalwatnya beliau 40. Kita khalwat 3 hari 3 malam saja, kerong ke bini, kerong ke hajam, macam-macam. Apalagi yang pernah khalwat ya. Di sini ada khalwat lagi insyaallah tanggal 20. Nah, kalau insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau semua izin itu 40 hari itu. Aisadah man radda akhbaruhu shadiqah kana kaman radda kalam Allah taala. Wahai orang-orang yang mulia, ini apa namanya? Ini bahasanya orang-orang sufi. Orang sufi itu tidak pernah bilang kepada orang lain lu. Lu itu siapa? Tidak pernah orang sufi itu. Kaki jerianan siapa? Lala. Cung, kacung, enggak. Ya Sidi, ya Sayyid. Walhasil dengan panggilan yang hormat lah, yang ta'zim. Ya maksudnya kacong, kasih ginian, yang lebih rahmah wal latafah, bukan cong-cong bitahkir. Bukan anak siapa, bukan anak ibu kemiwan pula. As-sufiyah ma yaqulun mithla hadza. Tidak berkata seperti itu. Orang-orang sufi, orang-orang thariqah, ya Sidi, ya Sayyid. Nanda dari mana Nanda? Kalau kepada yang kecil itu, adik dari mana? Bukan malah dari mana sebenarnya. Itu aneh itu. Ini pelajaran. Satu kalimat dari orang sufi
Itu pelajaran bagi kita, karena mereka tidak berkalam kecuali birruh. Ma yatakallam illa ba'da an yatafakkar fima sayatakallam. Mereka itu tidak berbicara kecuali memikirkan dulu apa yang akan keluar dari lisan mereka. Kalau kita kan pikirnya sesudahnya. Aduh, kibur wajah apaan kok? Lah kenapa ya kapi? Kadang saya kecacan, itu kelupain Pak. Iya. Kita ini bicara sesudah itu lupa. Man radda akhbaru shadiqah. Barang siapa yang menolak man akan hadis-hadis Nabi yang benar, kana maka ada man kaman radda kalam Allah. Itu seperti orang yang menolak man akan kalam Allah Ta'ala. Allah, maka beliau berkata di sini amanna billah. Menolak hadis Nabi berarti menolak Allah. Amanna billah, kita beriman kepada Allah. Wa bi kitabillah, dan dengan kitabnya Allah. Wa bi kulli ma jaa bihi nabiyyuna, dan akan semua perkara yang datang dengan membawa siapa Nabi kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, barang siapa yang menentang man akan Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, sesudah jelas bagi man apa huda, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti man akan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi maka memalingkan aku akan man ma tawalla, akan perkara yang tawalla berpaling dia, wa nuslihi jahannam, dan masukkan aku akan man akan jahannam, wa sa'at masira, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Artinya kita memang harus selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kalau kita selalu bersama Rasulullah SAW, ya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam akidah kita, dalam pikiran kita, dalam kalbu kita. Tapi yang jelas dunia bukanlah jaminan. Artinya apabila ada seorang pejuang agama, ada seorang da'i ila Allah Subhanahu Wa Taala kok enggak kaya-kaya, enggak apa-apa itu. Karena dunia bukan jaminan, bukan segalanya. Yang segalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, lele di sini dua le. Kopi. Rais di sini dua. Qala rahimahullahu taala, afdalus sahabah sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Adapun paling afdalnya sahabat yaitu sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma sayyiduna Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, thumma sayyiduna Utsman Dzun Nurain radhiyallahu anhu, thumma sayyiduna Ali Al-Murtada karramallahu wajhahu wa radhiya anhu, was sahabatu ila akhirih. Coba kita perhatikan, beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sufi. Untuk apa beliau itu mengatakan seperti ini? Orang besar ini, siapa yang tidak tahu bahwa yang paling afdal sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Ilmu itu harus disampaikan. Kita jangan menyepelekan ilmu. Njok lah ngerti kapi. Lah, iya sampian, jenengan yang ngerti. Masyarakat, umat sudah ngerti semua enggak? Semuanya ilmu itu spesial, istimewa. Kita sekarang di sini oning saja. Ini ilmu ini oning saja. Tapi apakah umat sudah tahu? Sedangkan warisan beliau ini bukan hanya untuk ulama, tapi untuk umat. Lewat ulama supaya juga disampaikan bahwa beliau ini bukan Syiah. Ya enggak? Ngerti enggak? Di sini Sayyidina Abu Bakar disebut, di sini Sayyidina Umar disebut, di sini Sayyidina Utsman disebut, baru Sayyidina Ali. Orang Syiah tidak mau ini seperti ini. Aing.
Tidak mau. Mereka langsung dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, bahkan mencemooh naudzubillah Sayyidina Umar. Satu. Yang kedua, ini menandakan kalam beliau ini bahwa beliau ini bukan Syiah tapi murni ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, beliau di sini menulis Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman. Untuk apa beliau ini nyebut-nyebut seperti ini? Ini merupakan suatu kemuliaan ketika gelar itu datang dari Nabi SAW, maka menjadi suatu yang tiada duanya. As-Siddiq itu Nabi yang ngasih, Al-Faruq itu Nabi yang ngasih, Dzun Nurain itu karena Sayyidina Utsman menikahi dua putri Nabi. Jangankan beliau-beliau ini, juga Sayyidina Ali Al-Murtada, atau di sebagian ada Dzulfaqar, apa namanya, Abu Turab dan lain sebagainya. Abu Turab itu gelar Sayyidina Ali. Gelar Sayyidina Ali. Kenapa Haidar itu beliau dijuluki Haidar oleh uminya, supaya Haidar itu macan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain apabila mendapat gelar dari Nabi SAW itu suatu kebanggaan besar. Jangankan ini, tukang bawa sendalnya Nabi SAW saja, itu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Mohon maaf, orangnya kan kurus kecil, tapi pangkatnya luar biasa di sisi Allah. Gelarnya siapa? Sahibun na'lir Rasul, tukang bawa sendalnya Rasul SAW. Cuman itu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan. Kemana-mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu disambut meriah setelah Nabi SAW wafat. Datang misalkan ke kota fulan, negeri fulan, negara fulan. Siapa itu yang datang? Sahibu Rasulullah SAW. Siapa? Sahibun Ali. Oh, Abdullah bin Mas'ud. Itu hanya sandal. Tapi langit menjadi mulia karena sandalnya baginda Nabi SAW. Karena dipijak oleh, artinya langit merasa mulia. Bahkan rof yang di atas itu, langit 1, 2, 3 sampai 7 merasa mulia mereka karena diinjak oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi waktu itu tidak lepas sandal. Maka subhanallah, Ini masuk ke adil. benih karo beda Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Neka nekanya mana Mas'ud dudur. Wassahabah radhiyallahu anhum kulluhum ala huda. Semua sahabat radhiyallahu anhum ala huda, yaitu atas hidayah. Urwi anhu alaihi salatu wassalam annahu qala. Ini yang dimaksud sahabat secara mayoritas yang tidak munafik di masa Rasul, tidak keluar, tidak murtad. Karena ada sebagian yang murtad itu memang munafikin. Ketika mereka lari ke Najd bertemu dengan Musailamatul Kadzdzab, ikut syariatnya Musailamatul Kadzdzab, tipu-tipunya bukan syariat. Tipu-tipunya dunia ini berputar. Mohon maaf, kalau dulu di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Siapa satunya lagi? Haman, yang pandai-pandai itu. Setelah Nabi SAW ada Abu Jahal. Munafiknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lain. Kalau sekarang ada Panji Gumilang dan lain sebagainya. Kalau memang masih ada hidayah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau memang enggak, Allah yang ngaturlah, kita berdoa saja. Mereka ngeyel itu, bukan hanya 1-2 tahun, puluhan tahun nih. Kita tidak tahu kenapa ini kok dipelihara banget gitu. Allahu a'lam. Kalau kita bicara secara ilmiah kenegaraan, masalah besar.
Ada apanya di dalam, Allahu a'lam, sudah urusan negara itu. Kita cuman rakyat kecil, khususnya orang-orang yang memangku panji-panji Islam, walaupun kita memangku yang kecil-kecil ya, yang tidak besar, mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi hidayah atau membereskan orang tersebut. Asli gadim apa panjegu bilang? Kayak Asli gadim. lah kan benih panjenengan sejak akrab. Belayan karena bola. Jadi cantan gula kejar kasih sebelah akrab jadi kan. Qala ashabi kan nujum. Adapun sahabat-sahabatku yaitu seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iktadaitum, dimanapun mereka berada, iktadaitum mengikuti kalian, iktadaitum mendapat petunjuk kalian. Artinya kita apabila bertemu dengan sahabat, mengikuti sahabat, kita tidak akan sesat. Nah, kita enggak ketemu dengan sahabat, ya ikut ilmunya sahabat. Karena Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang tidak sesat itu adalah orang-orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Yajibul imsak amma syajara bainahum. Wajib al-imsaku apa menahan diri amma syajara bainahum, dari perkara-perkara syajara bainahum, yang apa, polemik ya, berpolemik syajara kezal kasih. Atau karni kemana salah? Yang terjadi ma bainahum, di antara mereka. Syajara bainahum. Nah, syajara yang amma syajara ay waqa'a, terjadi. Tapi ini terjadi di sini bukan artinya misal mohon maaf antara Sayyidina Ali dengan Abu Sufyan, itu kan perang sampai ribuan yang gugur. Antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, itu kan juga perang Jamal. Satunya itu perang Siffin ya. Bagaimana ini? Sudah. Itu masa lalu. Kita pikirkan sekarang untuk masa depan. Wa ma jara bainas sahabi yaskutu. Ini dia. Yajibul imsak amma syajara bainahum. Kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan itu Abu Sufyan ini enggak benar begini, biasanya itu orang Syiah. Biasanya Rawafid. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau sudah sahabat yang berperang, sudahlah. Kenapa? Kalau sahabat Nabi tersakiti, yang sakit pertama adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullan wa'adallahu husna. Kullu wa'adallahu husna. Mereka itu dijanjikan sesuatu yang baik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajibul imsak wa dzikru mahasinihim, dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Karena mereka bukan nabi. Mereka tidak maksum. Adalah kesalahan-kesalahan. Cuman kita tidak pantas menyalahkan sahabat itu. Kalaupun ada salah, kita paling bitawadu, ini kesalahan, ini sebenarnya salah ijtihad. Kalau ijtihad salah masih dapat pahala. Kalau kita bukan mujtahid, salah ya salah, dapat dosa kita ini. Ini sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani saja kita nggak berani menyalahkan. Ini Syekh Abdul Qadir ini salah, misalkan ada salahnya ya. Misalkan ada salah, nggak berani kita. Bitawadu wal khudu, kita itu di depan ilmu beliau. Dan imam-imam yang lain, Naqsyabandi, Syadili, Rifa'i, Tijani, semuanya kita tidak berani mengatakan beliau itu melakukan dosa, beliau melakukan kesalahan. Tidak berani kita, karena seandainya para wali itu tergelincir sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengilhami mereka untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita
natamada. Tak sampai cepat hari. Jangankan cepat hari, nggak sampai 1 menit mereka itu. Allah. Ini bagaimana ini? Seandainya mereka itu salah. Dan ketika orang wali itu salah, itu karena Allah mengirim sebab mereka supaya melakukan kesalahan, supaya membedakan mereka dari para nabi yang maksum. Itu yang disebut mahfuz. Benih kaki Habib. Mahfuz artinya orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dipelihara, tidak melakukan dosa. Misalkan ada karena mereka tidak maksum seperti para anbiya, tapi setelah itu menjadi pecut besar bagi mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para wali itu langsung tinggi pangkatnya karena sebab sebuah dosa yang dilakukan. Fudil bin Iyad pernah merampok gitu. Fudil bin Iyad. Alik bin Dinar. Jadi pernah apa dia? Walhasil pernah begini-begini ya. Artinya menandakan bahwa beliau-beliau itu tidak seperti Nabi di dalam kemaksuman, tapi mereka itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebab supaya sesudah itu mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sunan Kalijaga dalam kisahnya. Wa mahabbatum, dan mencintai mereka as-sahabah, wasana alaihim, dan memuji atas sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka beliau berwasiat, fa'ahibbuhum, cintailah mereka, wa tabarraku bidzikrihim, dan bertabarruklah kalian dengan menyebut mereka. Allah. Nah, anda sampai Fatihah, menyebut saja, menyebut kisahnya, sejarahnya, sirahnya, namanya, manakibnya. Sayyidina Abu Bakar, Allah, bitta'zim. Tapi karena ada yang menyebut dengan mengernyitkan mata, ini na'udzubillah. Jangan mentahkir sekali-kali kepada sahabat Nabi SAW, karena yang paling sakit adalah Nabi SAW. Siapapun sahabat itu ada yang memulai mencari ilmu umurnya 60, 50. Jadi kita ini memang seharusnya memang tidak putus ngaji. Kalau ada kesempatan ngaji. Mahwi itu. Wa tabarraku bi dzikrihim. Karena idza dzukira salih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Karena Allah senang kepada orang soleh itu. Orang soleh, bukan ke soleh. Saya junan ke nyon semua ke anak ibu ke. Karena ini kemarin ini kemarin mah pidato acara mana nang bendaran apa ambet kah? Bendaran. Pas nang sareng ke holik nelpon kaptina. Kula nang ban kaakan pian le. Pas saya ke Saiful Islam. Cek kelopai Bukhari laku ikutan. Allah. Wa'malu ala takhalluq bi akhlaqihim. Ada kiburungan terang. Engkau ke Bukhari. Letuk benar. Oh, tira pokok. Duaan. Tira pokok orang kata itu. Tak sepre. SMS tak baca. SMS tak baca tak mau. Ada baga burung pada tu Menunggu ke TV ban. Seduan banumin kartu. Oh, dia mana jebel tak yang kah? Tina. Saya sebut kapi jangan gula. Yang gula sebut lagi. Saya sebut lagi sipul. Iya. Kempos ban sampai 2 anda ini. Qala Nabi alaihi salat wa'malu ala takhalluq bi akhlaqihim, dan berbuatlah kalian atas berakhlak dengan akhlak mereka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala Nabi alaihi salatu wassalam li ashabih. Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian
dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, was-sam'i wa ta'ah, dan mendengarkan perintah, wa ta'ah, dan taat akan perintah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, dan walaupun memerintah atas kalian siapa? Seorang hamba. Seorang hamba ini budak sahaya. Kita ada harga. Ada argana. Kalau Pak Jokowi luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Dengan segala kekurangannya pasti ada karena manusia biasa. Walhasil kalau sudah presiden mengatakan begini-begini harus, selagi tidak menyuruh maksiat. Itu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Syekhina Syekh Ahmad Jabir Bibran rahimahullah ta'ala menulis itu, Ta'atul Amir, di dalam kitabnya Fathul Karimil Mannan, syarahnya Syu'abil Iman. Ta'atul Amir wajib selagi tidak menyuruh maksiat, walaupun amirnya fasik. Masya Allah. Walaupun amirnya fasik. Ya enggak, bukan begitu. Harus siapapun lah, siapapun. Karena sudah enggak ada yang suci sekarang ya. Jadi enggak lah. Kita ini peringatan ini yang banyak dai kan. Yang kumpul di sini ini yang banyak dainya. Jadi tidak boleh kita lenyalai pemimpin. Enggak usah, doakan saja. Karena kita diajarkan dalam khutbah Jumat minimal Allahumma sholli ulata umuril muslimin. Tidak boleh. Tidak pernah beliau ini, tidak pernah. Beliau mendoakan terus kok. Malah beliau montar ke Madura, nyerkin bini Madura bini aja. Itu Allahu alam. Khalas, yani manadkhul. Kita tidak usah masuk ke situ. Itu urusan beliau-beliau itu. Seharusnya kita kalau garis besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mencaci maki pemimpin, tidak boleh. Nabi yang tidak bolehkan. Misalkan ada berapa dai yang berani, urusan mereka sudah. Mungkin mereka itu ada maksud lain atau mereka lupa kepada ilmunya. Kita ikuti yang lurus-lurus saja lah. Tapi tidak ada kita tidak boleh lepas nahi mungkar tapi bil ilmi. Tidak boleh sembarangan. Fa innahu man ya'ish minkum, maka sungguhnya perkara barang siapa yang hidup sebagian dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat akan perbedaan-perbedaan yang banyak. Awas, setelah aku mati, kira-kira maknanya ini begitu. Setelah aku mati, kata Nabi SAW, kalian hidup, kalian akan berjumpa dengan perbedaan-perbedaan. Maka ketika perbedaan itu datang, fa'alaikum bisunnati, tetaplah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah atas sunnah bin nawajid, dengan gigi-gigi yang kuat, gigi geraham kata sebagian itu. Ada yang mengatakan gigi nawajid ini gigi depan. Walhasil gigitlah dengan kuat. Kata ini alaiha, kata guru saya Syekhina Syekh Ahmad Amin, dari segi nahwu ini kan kembalinya kepada sunnah ya. Ini sebenarnya kalau cuma sebatas alasan, kembalikan ke khulafair rasyidin boleh. Karena likulli jam'in muannatsun. Kata guru saya itu, ini bedanya kalau yang ngaji kepada guru dengan yang enggak ngaji kepada guru. Kalau ngajinya tidak kepada guru, addu 'alaiha bin nawajid, bisa-bisa kiainya yang digigit. Nanti addu 'alaiha al khulafair rasyidin al mahdiyyin. Kekek wah jadi khalifah jadi. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan takutlah kalian, iyyakum ay taba'adu atau tanahhu, nyingkriyah jarang makasan bahasan kau, nyingkriyah sambian kapi, iyyakum menjauhlah kalian, takut asambian bima'na al-hadar iyyakan. Wa muhdatsatil umur, akan perkara-perkara yang baru, artinya yang tidak ada landasan akan Nabi SAW sama sekali.
Oh, tahlil. Tidak ada tahlilan di zaman Rasul. Isinya tahlil itu apa sih? Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya ada, Rasul juga la ilaha illallah. Baca Fatihah ada itu. Baca Quran, Baca Quran ada. baca sholawat. Baca sholawat ada. Baca istighfar. Makan-makan ada kok. Berarti nggak bid'ah itu? Nggak bid'ah. Rokok kita lagi tinggal. Jadi orang NU itu begitu, Bang. Enggak, memang benar kok. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah semua ada landasannya. Saya punya beberapa buku dikirimin teman menerangkan khusus tentang kopi dan rokok. Pala kemarin kitab nikah pas gini langsung. Macam ni keteran. Enggak apa anak-anak. Jangan cekulit kirimin anu. Kirimin namanya mana? Membahas khusus tentang rokok dan kopi. Nabi partai ya. Apa? Oh, ini kan tergantung apa namanya. Bid'ah itu tidak semuanya jelek kok. Kalau tujuannya bagus, insya Allah lah, mudah-mudahan. Nanti Ka'bah tiga coba ke partai. Ini kiblatku, Ibu. Mun lakar pas kiblatku pak anon partai, sebab di Timor mah aku jangan kiblat Timor. Kaisa kota itu coba. Sebagai syarat supaya tak bunga. Supaya tak bunga. Lagi. Ten lambang. Mun lambang. Wa fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sungguhnya setiap bid'ah yaitu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Artinya bid'ah syar'i. Bid'ah syar'i. Yang dimaksud tidak ada landasannya sama sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bida nabi ban kelakuan dosa. Bid'ah Kelakuan dosa. Bid'ah itu biasanya sesuatu yang yang baru, yang memang mengundang dosa. Karena bid'ah itu memang ada, kalau secara lughat itu supaya gampang pemahamannya, ada bid'ah itu wajib. Seperti mengumpulkan Al-Qur'an. Di zaman Rasul kan nggak ada. Tidak ada. Ya. Itu bid'ah wajib. Mentadwin hadis juga. Kalau kita tidak melakukan bid'ah yang itu, maka kita tidak akan pernah membaca Al-Qur'an dengan baik sampai sekarang, dan tidak akan bisa menjadi orang-orang yang kenal dengan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tidak akan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Jadi mun tak ala ko bid'ah pas tu sah. Tempo jadi. Ketika bid'ah yang itu ada bid'ah yang sunnah. Artinya ada di dalam kitab-kitab usul fikih itu dibahas. Ada yang bid'ah makruh, ada yang bid'ah haram. Yang bid'ah haram itu adalah bid'ah yang tidak ada landasan sama sekali dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih contoh apa ya? Kenapa kita kasih? Salat rawaib artinya bikin-bikin ibadah. Ini barang siapa yang salat begini maka dapat ini dan itu. Padahal Nabi SAW tidak pernah melakukan. Kalau itu kan itu bid'ah namanya. Diatarakan yang orang wujudkan. Tergantung niatnya, tergantung. Karena Nabi kan katanya Nabi kan terakan nih gua. Gua hero. Allah, orang tirakat itu kita kan pernah dengar itu ada orang tirakat 500 tahun di sebuah kili. Apa kili itu? Bahasa Indonesia kili apa? Pulau kecil di tengah lautan. Itu pulau kecil yang huni cuma satu orang itu. Minta kepada Allah, tolong ya Allah, tempatkan saya di tempat yang tidak ketemu dengan manusia. Dan bahkan di sana oleh Allah SWT, di pulau kecil itu, dia itu kan semuanya tasik laut. Itu ada
ada air yang memancar sebesar ini, unmulah. Itu minumannya. Terus tiap hari delima satu berbuah. Tiap hari berbuah satu. Selama 500 tahun. Buah berdekan delima situng. Teng pagi ya buat tuh. Kamu masih nyoba ambil tegar. Ya. Itu 500 tahun itu sujud terus dan minta, ya Allah, ambillah ruhku ketika aku sedang sujud. Cuman mintanya 500 tahun. Kayak Mas On nih minta sekalian, minta mati sujud. Iya, siraoneng. Artinya kita kalau mau minta kepada Allah jangan sekali lah. Minta apa? Ya Allah, matikan aku sedang sujud. Ya Allah, minta bukan sekali, minta terus. Seantara kakak itu termasuk tak bini. Kata? Seantara kakak tak aneh bini. Memang tidak beristri sama sekali. Sama suami kakak. Nah, dulu ini sebelum Nabi SAW itu Bani Israel mati bersujud kepada Allah, mati. Maka kata Nabi SAW itu di dalam kitab Mustadrak kalau tidak keliru, inni ura, kata beliau, saya diperlihatkan bahwa orang itu nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang dipanggil itu ayo masuklah ke surga birahmatillah, dia itu yang bangga dengan amalnya 500 tahun sujud terus. Bal adkhulu al-jannah bi'amali. Ya Allah, aku ingin masuk ke surgamu dengan amalku. Jadi karena merasa amalnya banyak, 500 tahun nggak maksiat, sama sekali nggak maksiat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat timbang nikmatku dengan amal dia 500 tahun. Diambil nikmat basor saja, nikmat mata, ditimbang 500 tahun di kiri, nikmat penglihatan di kanan, ditimbang langsung begini. Mata selajah gitu. Gitu. Langsung takut dia. Langsung bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matur kepada Allah, bal adkhuluha bi rahmatik. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Rahim. Ya, mohon pahati. Jo saya sabar. Ya pas keluar kapi kalau toh kalau iya. Subhanallah. Sudah? Mau lanjut? Cukup. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.